Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan seorang percaya akan menghadapi masa-masa yang sukar, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, yang berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini, seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin menurun, kehidupan yang sulit dalam hal finansial, tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan dalam hati dan pikiran mereka. Pada saat seperti itu, apakah yang harus dilakukan, saudara? Sama seperti kisah seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan, harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hanya oleh karena Kristus, kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita, saudara. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkeras hati dan sungguh-sungguh serta tetap berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan, terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan itu. Saudaraku, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Jemaat Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan, sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Dijelaskan dalam 2 Korintus 8 ayat yang 1 dan 2
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan. Saudaraku, bersukacita dalam segala keadaan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sulit, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat, dan kita akan menjadi umatnya yang bertindak. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Saudara, seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ketika dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan Yesus, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menyentuh jubah Yesus. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, saudara, tetapi pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa. Matius 7 ayat yang ke-7 berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu." Puji Tuhan. Kata minta, cari, dan ketok adalah kata kerja, dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, berdoalah dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-3 sampai 4, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Saudaraku, di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Untuk itu, mari kita tetap bertekun dalam pengharapan, sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu pada saat malam hari ini, meneguhkan dan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa kami tekun berharap hanya kepada Tuhan saja dalam kehidupan kami, karena pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita dalam pengharapan kami, sabar dalam kesesakan kami Tuhan, dan bertekun senantiasa dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang meneguhkan hati mereka. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis, pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman Tuhan. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, desa kami, kota kami, negeri kami Indonesia, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.